Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Irjan Elal Ulia. Selamat sore saya ucapkan dari Stasiun Malang. Akhirnya saya naik kereta api lagi ya. Dan kali ini saya akan naik kereta api baru dengan tujuan Malang, Semarang, Tawang menuju ke Stasiun Gambir, yaitu KA Brawijaya secara full trip. Harga tiketnya sendiri 420.000 dan kereta apinya sudah tersedia di jalur 1. Bagaimana keseruannya? Mari ikutin perjalanan saya. Nah teman-teman, sekarang saya sudah masuk di dalam peron dan di belakang saya itu merupakan rangkaian kereta api Brawijaya tujuan Malang menuju ke Stasiun Gambir pada hari ini. Dan ternyata rangkaiannya sudah menggunakan rangkaian K1016 ya, Dipo SLO Solo Balapan. Jadi kelihatannya rangkaian bekas dari Argo Dwi Bangga dan Argo Lawu, dan kalau nggak salah juga dipakai Joglo Semarkerto ya. Dan ini bahkan sampai Malang. Mari kita ke eksekutif 1 karena saya di eksekutif 1 nanti naiknya. Ternyata rangkaiannya ini belum ditempel oleh lokomotif ya, dan ini lokomotifnya lagi langsir menuju ke jalur 1 dan saya berada di single seat paling depan di belakang lokomotif pas. Saya udah lama banget nggak denger S35 dari CC206 nih. Mari kita lihatlah nanti, kelihatannya seru banget ini. Dan Stasiun Malang lagi ada proyek pembangunan besar-besaran, jadi lebih modern. Ini merupakan lokomotif dinas dari KA Brawijaya hari ini, CC206 1350 atau CC20650 Dipo Indo Sidotopo SDT. Jadi saya kira di belakang lokomotif ada pembangkit ya, ternyata langsung eksekutif 1. Jadi bener-bener saya duduk di sini dan bakal denger klakson S35 dari CC206 sepanjang perjalanan dari Malang menuju ke Jakarta ya. Di sini termak eksekutif yang saya naiki masih F ya, dengan berat kosong 46 ton dan menggunakan jenis bogi K10. Oke teman-teman, saya sekarang sudah berada di dalam kereta api Brawijaya, akan saya naiki dari Malang menuju ke Jakarta. Saya benar-benar duduk di eksekutif 1 di seat paling depan, single seat, tapi untungnya suasananya seperti ini. Dan sekarang saya berkesempatan untuk mencoba di K101614 atau eksekutif yang mulai berdinas pada tahun 2016. Saya kira dapat mild steel yang biasa ya, ternyata dapat yang bekasnya 1617. Tapi nggak apa-apa lah, mari kita nikmatin aja ya perjalanannya. Akhirnya naik kereta api lagi ya, setelah sekian lama, dan rasanya tuh seneng banget. Apalagi ini naik kereta api baru. Kereta api Brawijaya merupakan kereta api baru yang baru berjalan atau berdinas pada tahun 2021 ini. Tepatnya itu saat pergantian grafik perjalanan kereta api dari Desember 2019 menuju ke grafik perjalanan kereta api 2021. Lalu ada beberapa kereta api baru seperti kereta api Brawijaya yang memiliki relasi dari Malang menuju ke Gambir. Lalu kereta api Kertanegara yang Malioboro Express diperpanjang, awalnya Malang Jogja menjadi Malang Purwokerto. Lalu ada kereta api Arjuna Express Malang Surabaya Gubeng. Lalu kereta api Bangunkarta mengalami peralihan rute dan tujuan yang awalnya Surabaya Gubeng Semarang Tawang menuju ke Gambir, sekarang menjadi Jombang Yogyakarta menuju ke stasiun Pasar Senen. Untuk KA-KA yang lain itu teman-teman bisa ngecek sendiri di grafik perjalanan kereta api tahun 2021 di Google, banyak tuh informasinya.
Jadi teman-teman, di sini itu ruang bordesnya itu luas banget ya. Di sini ada panel untuk mengatur kelistrikan seperti itu, dan di sini ada toiletnya. Nah, toiletnya tuh tampilannya seperti ini, menggunakan kloset duduk, ada tempat sampah, ada tisu, ada wastafel pastinya, dan ada cermin juga. Nah, ada sabunnya di situ tuh. Oke, berangkat dari stasiun Malang, bismillahirrahmanirrahim, menuju ke Gambir, Jakarta. Asli keren banget teman-teman, uangnya itu menggelegar banget karena saya duduk bener-bener di paling depan, kursi paling depan di belakang lokomotif tepat. Saya kira tuh antara lokomotif sama eksekutif satu itu ada kereta pembangkit, karena waktu diumumkan di stasiun Malang, staf formasi kereta apinya itu di belakang lokomotif ada, katanya ada pembangkit. Ternyata nggak ada dong, dan bener-bener bisa dengerin suara S35 dari CC206 ini kenceng banget, menggelegar banget, keren asli. Barusan kereta api Brawijaya melewati dua buah terowongan ya, antara petak stasiun Malang sampai ke Blitar. Jadi perjalanan dari Malang menuju ke Gambir apabila kita lewat Semarang itu melewati dua terowongan. Tetapi untuk kereta api Gajayana yang memiliki relasi Malang menuju ke Gambir via Jogja itu bakal melewati 5 terowongan. Tambahan 3 terowongannya yaitu terowongan Ijo, lalu ada terowongan Notok dan terowongan Kebasen. Persyaratan naik kereta api untuk saat ini, saat saya naik ini, itu adalah menggunakan rapid antigen atau tes PCR atau tes genus yang berlaku 3 kali 24 jam, kecuali untuk long weekend dan hari-hari besar itu berlakunya 1 kali 24 jam. Dan saat masuk ke peron tadi kita dibagikan face shield. Jadi face shield ini harus dirangkai dulu dan nanti harus dipakai waktu naik kereta. Jadi karena ini belum saya rangkai, mari kita rangkai terlebih dahulu yuk. Nah teman-teman, saya akan menjelaskan fasilitas apa aja yang ada di eksekutif 1 kereta api Brawijaya yang saya naiki kali ini. Konfigurasi seatnya itu 22 reclining seat,
karena saya duduk di paling depan, saya tidak mendapatkan footrest ya, padahal harusnya ada footrest. Dan legroom di paling depan lumayan sih, tetapi mepet banget dengan pintu. Jadi di sini tuh langsung ada stop kontak untuk mengisi daya, lalu ada tempat untuk menaruh barang atau botol seperti itu. Dan karena saya duduk di paling ujung, jadi tidak terdapat tirai ya. Lalu di sini tuh ada meja lipat juga di sini. Nah, ini meja lipatnya. Lalu di sini juga ada pengharum ruangan, terus CCTV, lalu ada televisi untuk hiburan seperti itu. Nah, ini suasana di dalam kereta. If you walking, if you walking, if you walking into my life, if you walking, if you walking. Oke teman-teman, sekarang perjalanan saya naik kereta api Brawijaya sudah sampai di stasiun Blitar. Jadi di situ ada rangkaian kereta api Penataran Doho atau Doho Penataran yang memutar dari Surabaya Gubeng, Kertosono, Blitar dan nanti akan menuju ke Malang dan menuju ke stasiun Surabaya lagi. Di sini kereta api Brawijaya masuk di jalur 2 ya. Dan suasana di stasiun Blitar cukup sepi, tidak ada rangkaian kereta api Brantas, kereta api Kahuripan, kereta api Singasari. Entah kemana. Di sana hanya ada beberapa rangkaian kereta aja sih. If you walking into my life, and forget all the wrong into my life. Asli keren banget, lepas dari stasiun Blitar kecepatannya langsung naik menjadi 94 sampai 96 km per jam. Dan goyangannya cukup kerasa sih apabila kita naik K1016 atau K1017 ini, dan lumayan berisik juga. Tapi nggak bisa saya pungkiri karena saya duduk di seat paling ujung, jadi deket dengan pintu, jadi pastinya agak berisik sih. Tapi overall saya cukup menikmati karena saya udah rindu banget naik kereta api ya, terutama denger 935 langsung dari belakang lokomotifnya. Itu asli keren banget sensasinya. Oke teman-teman, barusan kereta api Brawijaya berjalan langsung di stasiun Ngadilwi. Tandanya sebentar lagi kereta api Brawijaya akan sampai di stasiun Kediri. Kali ini saya belum pulang ke Kediri ya, jadi perjalanan saya lanjut menuju ke Jakarta. Nanti bakal pulang ke Kediri naik kereta api yang belum pernah saya naiki dan belum pernah saya bikin video dari stasiun Kediri. Jadi tunggu aja ya. Tapi nanti kita coba turun waktu keretanya sampai di stasiun Kediri.
Oke teman-teman, perjalanan saya naik kereta api Brawijaya sekarang sudah sampai di stasiun Kediri. Sebetulnya pengen pulang kampung ya, tetapi karena ada kerjaan di Jakarta, saya diharuskan untuk langsung menuju ke Jakarta. Semoga segera cepat bisa pulang kampung. Saya udah kangen banget sama Kediri, jujur. Lanjut ke Jakarta. Suasana di stasiun Kediri pada malam ini, jadi di sini tuh ada rangkaian kereta api Singasari K3012 di Pondok Blitar, tetapi kereta api Singasari jalannya nggak setiap hari ya, makanya beberapa rangkaiannya disimpan di stasiun Kediri ini. Udah lama banget di stasiun Kediri nggak ada kereta yang tersimpan. Dulunya kereta api Singasari ini kereta api Krakatau namanya, jurusannya awalnya Madiun Merak, lalu menjadi Kediri Merak, lalu menjadi Blitar Merak, dan akhirnya berubah menjadi kereta api Singasari yang memiliki relasi dari Blitar menuju ke Lempuyangan dan sampai ke stasiun Pasar Senen. Oke, karena ini segera diberangkatkan, mari kita masuk lagi ya. And forget all the wrong you've done into my life. And forget all the wrong into my life. And forget all the wrong you've Oke teman-teman, sekarang perjalanan saya naik kereta api Brawijaya itu berada di Kabupaten Ngawi. Untuk perjalanan kali ini karena masa pandemi ya, perjalanan di kereta eksekutif itu tidak terdapat bantal maupun selimut. Jadi apabila kita mau dapat bantal atau selimut, kelihatannya bisa menyewa ke kereta restorasi atau ke petugas yang mondar-mandir nanti, pram atau pramilah. Dan saya merasa kedinginan. Dan kalau menurut saya pribadi sih cukup dingin ya untuk di K101614 ini. Dan saya baru tahu ternyata K101614 ini tempat saya duduk atau tempat saya naik itu deponya JAKK atau Jakarta Kota. Kelihatannya dulu ini rangkaian kereta api Sembrani ya. Dan pertanyaan saya, sekarang kereta api Sembrani pakai rangkaian apa? Saya nggak paham. Teman-teman yang paham bisa jawab di kolom komentar ya. Oke teman-teman, sekarang perjalanan saya naik kereta api Brawijaya sudah sampai di stasiun Solo Jebres. Dari stasiun Solo Jebres ini kereta api Brawijaya akan mengambil jalur menuju ke kanan, yaitu melewati stasiun Gundih, stasiun Kedung Jati, stasiun Tanggung, stasiun Brumbung, dan menuju ke stasiun Semarang Tawang. Apabila kereta api Brawijaya ini mengambil jalur lurus, itu akan via Jogja seperti kereta api Gajayana. Tetapi untuk kereta api Brawijaya ini rutenya itu seperti kereta api Matarmaja dan kereta api Majapahit, yaitu via Semarang Tawang. Nah uniknya, jalur antara Solo menuju ke Semarang ini, kita akan melewati salah satu sejarah atau bukti sejarah perkeretaapian Indonesia, yaitu stasiun Tanggung yang merupakan stasiun pertama yang dibangun di Indonesia. Dan harusnya apabila kereta api Brawijaya yang dari Jakarta itu berjalan normal atau hari ini beroperasi, dua kereta api Brawijaya akan bertemu di stasiun Kedung Jati. Tetapi kereta yang saya naiki bakal berjalan langsung, dan kereta api Brawijaya yang dari Jakarta yang menunggu untuk bersilang dengan kereta api Brawijaya dari Malang. Karena jalur dari Solo menuju Semarang ini belum double track ya, padahal untuk Solo sampai ke Purwokerto Jakarta, terus dari Semarang sampai Jakarta itu sudah double track juga. Jadi bersilangnya itu di stasiun Kedung Jati.
Oke teman-teman, sekarang kereta api Brawijaya yang saya naiki sudah berbelok ke arah stasiun Gundi sampai stasiun Semarang ya. Tadi sebelum belok itu ketemu dengan kereta api Mutiara Timur yang awalnya itu memiliki relasi dari stasiun Surabaya Gubeng menuju ke Ketapang, tapi sekarang diperpanjang sampai ke stasiun Yogyakarta. Jadi sekarang itu rutenya menjadi Yogyakarta, Surabaya Gubeng menuju ke stasiun Ketapang. Dan ternyata saya baru tahu lepas dari stasiun Solo Jebres ini untuk jalur dari Solo menuju ke Semarang itu kecepatannya udah tinggi ya, dan bener-bener lumayan kenceng nih kereta apinya. Tapi saya nggak tahu nanti lepas dari Gundih menuju ke Brumbung apakah sama jalurnya atau masih yang lama. Soalnya jalur dari Gundih menuju ke Brumbung itu cukup bersensasi ya, karena masih menggunakan rel tipe R42. Kelihatannya yang di sini sudah di-upgrade menjadi R54. Tapi kita lihat nanti lah. Mantap banget teman-teman. Sekarang waktu menunjukkan pukul setengah 10 malam, tetapi kereta api Brawijaya ini sudah di-set menjadi mode malam. Padahal biasanya di set mode malamnya itu pukul 10 malam ya, tapi ini sebelum pukul 10 malam dan di tengah lintas sudah di set mode malam. Jadi cocok dan nyaman untuk tidur sih kalau kayak gini. Setelah lepas dari stasiun Gundih, kecepatan dari kereta api Brawijaya ini turun ya. Yang tadi mencapai 80-90, sekarang hanya 40-50. Jadi kelihatannya jalur dari Gundih sampai ke Brumbung ini memang belum di-upgrade ya, dan masih menggunakan tipe rel R42. Berarti yang Gundih Solo itu sudah tipe rel R54. Dan ini sensasinya goyang-goyangnya itu loh, yang bikin kangen lewat jalur sini ya. Dan suara berisiknya gitu juga loh. Oke teman-teman, sekarang perjalanan saya naik kereta api Brawijaya sudah sampai di stasiun Semarang Tawang. Beberapa bulan yang lalu saya turun di sini setelah naik kereta api Argo Bromo Anggrek kelas luxury, dan sekarang saya lewat jalur utara lagi. Nanti kita jadwalkan ya untuk lewat jalur selatan Yogyakarta. Saya lagi nostalgia banget nih lewat jalur utara, karena dari dulu tuh sering banget memang lewat jalur utara, terutama naik kereta api Berantas sama Matarmaja ya. Dari kecil dan bahkan waktu merantau kuliah itu sering banget. Kalau naik lewat jalur selatan itu baru-baru waktu kuliah. Dan saya paling kangen jalur utara ini dari Semarang sampai ke Cirebon. Oh mak, suara lokomotifnya kenceng banget. Di sini kereta api Brawijaya masuk di jalur 1 dan masih menunggu jadwal keberangkatan. Dan di sini juga terjadi pergantian masinis. Nah seperti ini teman-teman suasana di stasiun Semarang Tawang pada malam hari ini. Nggak terlalu ramai ya, dan kalau menurut saya cukup sepi. Di sini tersedia kereta api Brawijaya yang saya naiki, dan di sana ada rangkaian stainless steel sudah menggunakan Dipo SMC rangkaian eksekutif. Bisa jadi itu rangkaian kereta api Argo Sindoro atau Argo Muria.
Karena kereta api Argo Sindoro Argo Muria sekarang sudah tidak menggunakan rangkaian gendut ya. Rangkaian gendutnya itu sudah berada di stasiun Jerakah sebagian. Sayang banget padahal itu salah satu eksekutif ternyaman di Indonesia yang pernah saya naiki. Oke teman-teman, sekarang perjalanan saya naik kereta api Brawijaya sudah berangkat dari stasiun Semarang Tawang dan sekarang waktu menunjukkan pukul 11 malam lebih seperempat. Jadi saya ingin melanjutkan perjalanan dengan istirahat atau tidur. Ditambah lagi ini sudah di set menjadi mode malam dan cocok banget untuk tidur. Rasanya tidur enak banget nih. Ya udahlah, kita melanjutkan perjalanan dengan tidur, nanti bangun-bangun sampai di stasiun Cirebon kayak gitu ya. A few moments later. Sekarang perjalanan saya naik kereta api Brawijaya barusan berjalan langsung di stasiun Cikampek. Tandanya kurang lebih 1 jam lagi kita akan memasuki Jakarta. Entah itu sampai di stasiun Jatinegara atau stasiun Gambir. Pokoknya tandanya itu kalau kita sudah lewat Cikampek kurang lebih 1 jam lagi. Kereta api Brawijaya akan tiba di tujuan akhir stasiun Jakarta Gambir. Kami persilahkan Anda untuk mempersiapkan diri, beristirahat, dan teliti kembali paspor Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar di dalam kereta. Demi keselamatan Anda, kami himbau untuk tidak membuka pintu-pintu kereta sampai kereta api berhenti di stasiun Jakarta Gambir. Kami atas nama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Selamat jalan. Sampai berjumpa kembali pada perjalanan berikutnya, stasiun tujuan akhir Jakarta Gambir. Alhamdulillah sampai di Gambir, sampai di Jakarta.
Alhamdulillah teman-teman, perjalanan saya naik kereta api Brawijaya sudah sampai di tujuan akhirnya sekaligus tujuan saya, yaitu stasiun Gambir. Oke, perjalanan yang sangat seru menggunakan kereta api baru, yaitu kereta api Brawijaya dari Malang menuju Gambir. Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya, telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.